langka selalu menarik perhatian masyarakat. Apalagi jika fenomena alam tersebut benar-benar langka, ia hanya terjadi ratusan tahun sekali. Bahkan beberapa di antaranya hanya bisa disaksikan di lokasi tertentu saja. Saking langkanya, banyak orang di berbagai belahan dunia yang meluangkan waktu khusus untuk menyaksikan dan menikmati fenomena alam langka ini. Apakah Anda termasuk salah satunya? Pemirsa, inilah 7 fenomena alam langka versi on the spot. And his voice is a familiar sound. Let go, let go, jump in, we'll watch away. Pemirsa, salah satu fenomena alam langka akan menjadi sesuatu yang istimewa bagi Indonesia. Fenomena yang akan terjadi besok tanggal 9 Maret 2016 ini adalah gerhana matahari total. Ini merupakan peristiwa di mana matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari akan terhalang oleh bulan secara keseluruhan, meskipun hanya beberapa menit. Fenomena alam yang bisa disaksikan sekali dalam kurang lebih 300 tahun di titik yang sama di muka bumi ini menjadi langka dan istimewa, karena tidak semua wilayah di bumi dapat menyaksikan fenomena ini. Hanya sebagian besar wilayah Nusantara, yaitu Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Selain itu, semua provinsi di Kalimantan kecuali Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara yang bisa melihat saat sang surya diselubungi ke-8. Selain di daerah itu, kita hanya bisa menikmati gerhana matahari parsial atau sebagian. Lama gerhana matahari total di Indonesia berkisar antara 1,5 hingga 3 menit. Dan totalitas gerhana terlama terjadi di satu titik di atas Samudra Pasifik, yakni di sebelah utara Papua Nugini selama 4 menit 9 detik. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan momen langka ini secara langsung, diharapkan memakai kacamata pelindung. Menurut Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Thomas Jamaluddin, kacamata pelindung berguna untuk meredupkan sinar matahari hingga 100.000 kali. Kacamata pelindung tersebut digunakan hanya pada saat fase sebagian atau ketika bulan belum sepenuhnya menutup matahari. Ketika sudah menutup sempurna, pemirsa dapat melepas kacamata untuk melihat keindahan korona bagian paling luar dari atmosfer matahari saat fase sempurna. Komet Lovejoy adalah suatu komet yang terlihat dari bumi dengan ciri lebar bagian kepala sekitar 137 meter dan panjang bagian ekor sekitar 4,5 juta kilometer. Nama komet ini diberikan berdasarkan nama penemunya, yaitu Terry Lovejoy, seorang astronom amatir di Australia pada tanggal 15 Maret 2007. Penampakan komet yang aslinya bernama C2014 Q2 ini terjadi pada bulan Januari tahun lalu. Momen tersebut menjadi fenomena alam langka, dikarenakan penampakan benda langit yang mengelilingi matahari itu hanya terjadi satu kali dalam kurun waktu ribuan tahun. Kunjungan C2014 Q2 Lovejoy kali ini merupakan yang kedua. Sebelumnya Lovejoy sudah pernah melintasi langit bumi sekitar 11.500 tahun lalu. Dan kemungkinan setelah penampakan tahun 2015 lalu, komet yang tampak sebagai objek berwarna hijau itu baru akan tampak 8.000 tahun lagi. Sebenarnya, kawasan Afrika Selatan merupakan negara yang beriklim sedang. Musim dingin di negara ini memang terjadi sekitar bulan Juni hingga Agustus. Dan seringnya musim dingin itu hanya diwarnai dengan hujan air biasa. Tetapi pada Agustus 2012 silam, di kawasan Johannesburg, Afrika Selatan, terjadi fenomena alam yang sangat unik, yaitu turunnya hujan salju. Akibat dari bersaljunya wilayah tersebut, banyak warga yang keluar rumah sekedar untuk bermain-main dengan salju atau berfoto-foto di area bersalju tersebut. Bahkan sebagian dari masyarakatnya ada yang sengaja meliburkan diri dari kantornya hanya untuk menyaksikan momen langka ini. Sebenarnya salju yang turun di Afrika Selatan juga pernah terjadi pada 5 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2007. Menurut South African Weather Service, salju yang turun di kawasan Johannesburg berlangsung selama 22 hari dalam kurun waktu 103 tahun terakhir.
angkasa langka lainnya terjadi pada tanggal 6 Juni 2012 lalu. Fenomena ini adalah planet Venus yang melakukan perjalanan ke matahari. Satu hal yang membuat momen perpindahan planet Venus ke matahari ini unik adalah dikarenakan semuanya bernuansa 6, yakni pada tanggal 6, bulan 6, serta terjadi pada pukul 6 sore. Menurut analisa para ilmuwan astronom, fenomena langka Venus transit ke matahari ini terjadi hanya 105 tahun sekali. Para ahli juga memprediksi bahwa kejadian seperti ini akan terjadi kembali sekitar tahun 2117. Berdasarkan faktor sejarah, Venus transit memiliki peran yang sangat penting bagi ilmu pengetahuan. Karena pada zaman dulu, Venus transit berhasil digunakan untuk memperoleh perkiraan untuk ukuran realitas tata surya. Pengamatan yang dilakukan pada transit tahun 1639 dikombinasikan dengan prinsip paralaks, sehingga dapat memberikan perkiraan jarak antara matahari dengan bumi yang lebih akurat daripada data lain pada saat itu. Transit yang terjadi tahun 2012 sendiri memberikan ilmuwan berbagai kesempatan riset lain, terutamanya adalah dalam perbaikan teknik yang digunakan untuk pengamatan planet luar. Kota Mesir yang selama ini diselimuti padang pasir yang tandus diiringi dengan suhu yang sangat panas. Tetapi di pekan kedua Desember tahun 2013 lalu, kota itu diguyur salju yang membuat suhunya menjadi jauh lebih dingin, bahkan suhu di Kairo mencapai 5 hingga 15 derajat Celcius. Menurut warga setempat, seluruh taman di timur laut Kairo menjadi putih. Sementara itu, timbunan salju setebal lebih dari 1 cm terdapat di daerah pegunungan sekitar biara St. Catherine dan semenanjung Sinai. Bersaljunya kota Kairo ini serupa dengan kejadian 112 tahun silam. Saat itu pun Kairo diguyur hujan salju. Menurut pejabat Badan Meteorologi setempat, badai musim dingin yang kuat diduga mempengaruhi beberapa bagian dari Timur Tengah sehingga turun salju. Dengan yang terjadi di Kairo, Mesir. Fenomena hujan salju terjadi untuk pertama kalinya di Vietnam Utara, tepatnya di kota Sapa di provinsi Lokai pada Desember 2013 lalu. Suhu di kota ini pun menjadi sangat dingin, temperatur yang mencapai -1 derajat Celcius. Fenomena alam langka ini pun membuat kemacetan lalu lintas yang cukup parah. Ini disebabkan antusiasme warga yang beramai-ramai pergi ke daerah pegunungan di provinsi Lokai dan Haigyang. Setidaknya 5.000 orang wisatawan membanjiri Sapa hanya untuk melihat dan bermain salju. Namun akibat hujan salju yang terjadi di kota Sapa itu, banyak lahan pertanian penduduk yang menjadi rusak parah. Menurut Departemen Pertanian dan Pembangunan, 100 hektar lahan labu siam dan bunga hancur. Selain itu, berbagai jenis sayur dan tumbuhan lain juga terkubur salju. Dan yang terakhir, fenomena alam langka yang terjadi di angkasa pada November 2013 lalu, di mana bulan sabit tampak berdampingan dengan Spica. Spica sendiri merupakan bintang yang paling terang pada rasi bintang Virgo. Oleh karena itu, bintang yang juga dikenal sebagai raksasa biru ini termasuk satu dari 15 bintang yang paling terang yang dapat terlihat jelas pada malam hari. Dan juga merupakan bintang paling terang ke-6 setelah bintang Antares di rasi Scorpio. Fenomena alam langka bulan dampingi bintang Spica ini hanya terjadi beberapa ratus tahun sekali. Dalam fenomena langka ini, sang bulan akan terlihat mengelilingi Spica selama 20 hari, sebelum akhirnya bulan sabit ini menghilang dan muncul berganti bulan baru. Pemirsa, adalah 7 fenomena alam langka versi on the spot.